Ala putih jembatan. Puluhan kendaraan ini terjebak di tengah material longsor di kawasan Jalan Raya Pesisir Selatan menuju ke Bengkulu. Bahkan sejumlah mobil sampai tertimbun material lumpur di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit menimbun jalan raya hingga memutus total akses lalu lintas Sumatera Barat Bengkulu. Sampai saat ini jalan lintas Padang Bengkulu lumpuh tak bisa dilewati kendaraan. Arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Ala putih jembatan. Banjir bandang ini menghantam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Banjir bandang menerjang jembatan Nagari di Kecamatan Ampek Jurai hingga terputus jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu juga amblas tergerus banjir bandang. Banjir bandang juga menerjang Nagari Langai, data BPBD 10 orang dinyatakan hilang, beberapa wilayah juga terisolir akibat akses jalan terputus. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akibat cuaca buruk dan angin kencang di kawasan Pelabuhan Merak, kapal feri yang akan membawa penumpang menyeberang ke Bakauheni terombang-ambing di pelabuhan. Kapal feri ini terombang-ambing dihantam ombak saat bersandar di tengah menganut kendaraan serta penumpang di Pelabuhan Merak. Bahkan sejumlah penumpang yang nekat berjalan kaki naik ke kapal sampai tersiram air laut. Satu truk terguling dalam kapal, petugas pun terpaksa menghentikan proses loading kendaraan dan penumpang. Akibatnya terjadi penumpukan calon penumpang yang antri di kawasan pelabuhan. Data BMKG menyebut, Sabtu ini kawasan pelabuhan berpotensi angin kencang dan hujan deras yang disertai kilat dan petir. Bagi para calon penumpang diimbau untuk berhati-hati saat bepergian atau hendak mudik ke kampung halaman. Gara-gara antri di sela, seorang wanita dan pria yang tengah antri beras murah di tebing tinggi Sumatera Utara saling adu mulut. Suasana pasar murah tidak kondusif dan petugas kewalahan menertibkan antrian ratusan warga. Wanita dan pria ini saling adu mulut saat sama-sama antre beras murah di kota tebing tinggi Sumatera Utara pagi tadi. Suasana memanas dipicu protes warga yang sudah antre sejak jam 6 pagi, namun disela oleh warga lain yang menyerobot antrean. Ini yang kami saja nih. Ini Bapak Ibu ini mana barisan ini? Beberapa petugas telah berupaya menertibkan antrean namun kewalahan karena beberapa warga tetap nekat menyela antrean membuat pengantre lain geram. Antrinya jam berapa tadi? Gajah gondoknya hatiku. Berarti ada. Bergerak. Berarti ada yang ini ya. Masuklah Pak, macam apa? Penyusup. Saudara sampai. Ibu mau nganterin daging apa beras? Beras Bapak. Daging besok aja. Apa pula daging sekarang? Dalam pasar murah di kota tebing tinggi ini, warga berebut dapat beras, daging, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasaran. Warga rela berdesakan dan antri 3 jam lebih demi membeli bahan pangan pokok untuk kebutuhan Ramadan. Dari tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Sementara itu di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ratusan warga kecewa saat sudah antri lama untuk membeli beras murah. Namun beras murah yang dibeli ternyata sebagian busuk dan tak layak konsumsi. Menggumpal, busuk, dan berwarna coklat. Beras inilah yang didapat Rudi warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beras didapatnya dari operasi pasar beras murah Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal. Ia membeli 10 kg beras dengan harga Rp10.500 per kilogram. Tak sampai 1 jam, beras 7 ton habis. Namun saat dibuka Rudi, beras yang dibelinya sebagian busuk tak layak konsumsi. 10 kilo
Jadi yang pertama kali masak nampaknya masih bagus. Kedua kali masak bagus. Ketiga kali busuk semua. Gimana ini? Dan itulah karena nggak cocok, itulah makanya ini aku manggil awak media ini. Menanggapi temuan beras busuk, Dinas Ketahanan Pangan mengakui adanya kesalahan dan meminta maaf. Beras terkena air hujan saat pengiriman seharusnya dipisahkan, namun terjual karena tingginya permintaan. Kalau dari Bulog bagus, pada saat perjalanan memang hujan datang, ada kebocoran daripada tenda katakanlah transportasi kita atau mobil angkut kita, sehingga ada beberapa karung yang kita anggap memang dia kena air, basah, dan itu memang kita asingkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog meminta warga yang menerima beras busuk segera menukarkan saat operasi pasar beras murah kembali digelar tanpa biaya tambahan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Demi mendapatkan beras murah, warga Purbalingga, Jawa Tengah dan Lumajang, Jawa Timur rela antri berdesakan berjam-jam Sabtu pagi. Sementara di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, ratusan emak-emak berdesakan berebut pembagian sembako gratis. Ratusan mama di Kelurahan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara rela berdesakan berebut sembako gratis. Warga mengaku rela antri demi bisa mendapatkan sembako gratis di saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi jelang Ramadan. Dalam waktu hanya kurang dari 1 jam, 150 paket sembako ludes dibagikan kepada warga. Sementara Sabtu pagi di Lumajang, Jawa Timur, antrian panjang terjadi demi mendapatkan 10 kg beras murah. Operasi pasar beras murah ini digelar untuk menstabilkan harga beras dan juga menekan laju inflasi. Antrian panjang juga terjadi dalam operasi pasar murah di Purbalingga, Jawa Tengah yang didominasi mama. Hanya dalam waktu 20 menit, 2 ton beras medium ludes terjual. Operasi pasar murah ini akan kembali digelar di lokasi lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Lumajang, Jawa Timur, dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat provinsi di Kalimantan Selatan diskorsing. Akibat suara PSI ditemukan mengalami penggelembungan dan dianggap salah dengan jumlah hasil suara tingkat kabupaten. Tak tanggung-tanggung, selisih suara PSI mencapai 15.000 lebih. Rekapitulasi suara pemilu tingkat provinsi di Kalimantan Selatan diskorsing akibat terjadi perbedaan perhitungan suara PSI yang terjadi di tingkat kabupaten. Perolehan suara caleg dan partai PSI di Kabupaten Banjar pada pleno perhitungan di tingkat kabupaten sebanyak 12.681 suara. Namun pada perhitungan tingkat provinsi, suara PSI melonjak mencapai 17.693. PSI mendapat penggelembungan suara 15.000 lebih suara. Saksi dari PSI pun mengaku bingung dan terkejut melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Akibat terjadi perbedaan jumlah suara ini, rapat pleno tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diskorsing selama 15 menit. Sengaja menggelembungkan, tapi KPU-nya sendiri. KPU-nya yang ngomong Pak. Oh, yang menggelembungkan. Ya. Dari berapa ke berapa tadi Pak? Dari berapa ya? Naiknya 100%. 1000%. 1000% naiknya? Ya. Sementara Komisioner KPUD belum mau berkomentar mengenai kesalahan input jumlah suara PSI ini. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Sabtu pagi kembali menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Masa aksi kembali menyerukan gencatan senjata agar bantuan bisa mengalir ke Gaza jelang Ramadan. Dan berikut selengkapnya dilaporkan Ayu Pratiwi. Ya pemirsa, ribuan masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam menggelar aksi bela Palestina tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi ini sudah berlangsung sejak jam 5:30 pagi. Selain melakukan doa bersama, masyarakat juga menggelar orasi yang menyuarakan tentang tindakan bela Palestina yang mereka terus suarakan. Dan untuk mengetahui mengapa alasan banyak sekali masyarakat yang tetap bertahan meskipun dalam guyuran hujan, kita akan mewawancara salah
satu dari peserta aksi ini. Baik, selamat pagi, dengan kakak siapa? Dinda. Oke, mengapa ikut acara ini kak? Pertama di sini kita sebagai perempuan, kita membela perempuan-perempuan di sana. Terlebih juga kita memprotes kepada Amerika yang telah menolak 3 kali ya hak veto terhadap pemberhentian genosida di Israel dengan membatasi Palestina merdeka. Baik, ini kan tadi juga sempat diguyur hujan yang cukup deras ya. Mengapa masih tetap bertahan sih kak? Karena kan ini kita niatnya udah kuat ya. Sayang kalau misalnya kita balik, dan di sini kita juga pengen nunjukin kalau kita itu bersungguh-sungguh buat bela Palestina. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara singkat bersama salah satu peserta dalam aksi bela Palestina yang digelar tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nantinya seluruh peserta aksi akan melakukan gerak jalan bersama menuju ke Bundaran HI tepat di jam 8 pagi dan akan dilanjutkan orasi hingga jam 10 pagi tepat di Bundaran HI. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dede Rudi Ayus melaporkan. Heboh rebutan anak antara wanita WNA Korea Selatan bernama Amy dan pedangdut Tisha Erni berujung ke proses hukum. Amy melaporkan Tisha Erni dan mantan suaminya atas dugaan perzinaan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif. Keributan terjadi di Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta Selatan. Seorang wanita warga negara Korea bernama Ami mencoba merebut bayi perempuannya dari tangan pedangdut Tisha Erni. Ami, ibu kandung sang bayi, mencoba mengambil bayi yang baru berusia 5 bulan dari Tisha Erni yang diduga merupakan selingkuhan dan mantan pacar suami Ami, warga negara Singapura. Sayangnya upaya Ami tak membuahkan hasil lantaran dilerai oleh petugas. Tisha Erni dan suami Ami juga pergi membawa bayi Ami. Usai peristiwa ini, Ami pun meminta bantuan melalui media sosial. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old for breastfeeding baby. Tak hanya curhat di media sosial, Ami juga melaporkan pedangdut Tisha Erni dan suaminya atas tuduhan perzinaan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif. Saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Ya. Selain bayi yang berusia 5 bulan, ketiga anak Ami lainnya juga dibawa oleh suaminya. Usai video ini viral, banyak dukungan dari warganet agar Ami bisa mendapatkan kembali anak-anaknya. Dari Jakarta, Rizky Arifa, Zulkarnen, dan Nadifa, iNews melaporkan. Meski diguyur hujan deras sejak pagi tadi, ribuan warga dari berbagai kota memanfaatkan akhir pekan terakhir sebelum Ramadan ini untuk berziarah ke TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Seperti apa keramaian peziarah di sana? Berikut laporan Galuh Pandu dari TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Taman Pemakaman Umum Karet Bifak mulai ramai dikunjungi oleh peziarah. Dapat kami informasikan bahwa pada akhir pekan jelang bulan suci Ramadan biasanya terjadi peningkatan sebanyak 2 kali lipat. Jika biasanya pengunjung hanya sekitar 500 orang, namun pada akhir pekan jelang bulan Ramadan ini bisa mencapai 1.000 pengunjung. Ya emang kita rutin sih tiap tahun ya, sebelum puasa sama nanti hari raya kesini. Udah rutinitas lah kita kesini karena orang tua juga di sini semua kan sama keluarga besar gitu. Jadi kita kumpul di sini biasanya. Ini tumben aja nggak bareng-bareng nih karena waktunya ya. Ya setiap Ramadan sama nanti biasanya kalau pas Lebaran itu pas Lebaran. Ciri biasanya ya kita bersih-bersih kemudian nyekar ngasih bunga, tabur bunga gitu kan. Informasikan bahwa di TPU Karet Bifak ini dibuka dari pukul 7.30 sampai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan jumlah kunjungan biasanya mulai terjadi peningkatan dari jam
8 hingga jam 10 pagi dan mulai akan berkurang dari jam 11 hingga jam 14.00 dan nanti akan terjadi peningkatan lagi dari jam 14 hingga jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan diprediksi hari ini adalah puncak dari jumlah kunjungan yang berziarah di TPU Karet Bifak karena ini adalah akhir pekan terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1445 dan besok diprediksi juga akan terjadi lonjakan pengunjung pada 10 Maret 2024. Demikian yang dapat kami informasikan dari Jakarta. Galuh Pandura, Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sukses digelar tahun lalu, tahun ini Bintan Triathlon 2024 akan kembali digelar dengan lebih semarak dan spektakuler. Event sport tourism ini diyakini akan mampu mendorong turis mancanegara berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata tanah air. Lomba Triathlon Internasional ke-20 kalinya rencananya akan kembali digelar 1-2 Juni mendatang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Event sport tourism ini akan diikuti lebih 1.500 peserta dari 40 negara. Digelar di Lagoy Bay, kawasan wisata Bintan Resort, event ini mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf untuk memperkuat status Bintan Triathlon sebagai destinasi unggulan bagi penggemar triathlon di seluruh dunia. Bintan Triathlon itu selalu mendatangkan mungkin jauh lebih banyak wisatawan mancanegaranya daripada peserta lokal. Jadi sehingga mengapa kita katakan bahwa Bintan Triathlon kalau kita scale up itu dia berada di posisi yang premium. Kami dari pemerintah Kabupaten Bintan sudah dan PRC sangat siap dan memang selain memang persiapan event dan juga alam yang kita tawarkan di Kabupaten Bintan dan selain menjadi daya tarik untuk atlet yang hadir nantinya ke Kabupaten Bintan. Dalam ajang ini, para peserta akan menjalani tantangan renang sejauh 1,5 km, dilanjutkan bersepeda sepanjang 80 km, dan diakhiri dengan lari 20 km sampai garis finish. Dari Jakarta, Pagi Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan datang 3 hari lagi. Bagi Anda yang ingin merapikan rumah secara instan, salah satunya adalah dengan mengganti cat lama Anda dengan yang baru untuk menghadirkan tampilan baru rumah Anda. Keindahan Ramadan dalam sentuhan warna baru yang membawa nuansa penuh makna diwujudkan dalam tren warna Ramadan 2024 persembahan Nippon Paint yang berlangsung di Samisara Grand Ballroom Jakarta. Nippon Paint Indonesia selalu berkomitmen untuk menghadirkan sentuhan warna kehidupan dalam momen Ramadan setiap tahunnya. Nippon Paint sebagai color leadership mengambil peran dalam momen Ramadan lewat sentuhan warna baru. Dalam menjawab kebutuhan masyarakat, Nippon Paint mengkurasi dan menghadirkan warna-warna premium. Tren warna Ramadan tahun 2024-2025 ini terinspirasi dari keindahan nuansa alam karena kita percaya bahwa setiap warna itu memiliki momen bermakna. Melalui warna-warna baru yang dihadirkan Nippon Paint dalam tren warna Ramadan 2024 dapat menjadi solusi bagi para pemilik rumah yang ingin menghadirkan nuansa berbeda dalam menyambut Ramadan 2024. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan.